Isu nikah siri dan poligami belakangan menjadi panas karena KUHP baru yang telah berlaku tahun 2026 ini disebut memberi ancaman pidana bagi pelaku nikah siri dan poligami. Ada pasal-pasal berisi ancaman pidana bagi siapa saja yang melangsungkan pernikahan, padahal diketahui ada perkawinan sah yang menjadi penghalang. Berbagai tafsir pun muncul hingga membuat Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI bersuara. Selengkapnya dalam Ulas Utas, multitafsir pidana nikah siri dan poligami. Nikah siri atau pernikahan yang tak dicatat secara resmi oleh negara dan poligami atau praktik perkawinan lebih dari satu pasangan atau istri. Dua istilah terkait perkawinan ini kerap mencuat dan menjadi isu kontroversial, terlebih ketika dilakukan secara diam-diam dan akhirnya terbongkar. Kini melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang resmi berlaku pada 2 Januari 2026, negara memasukkan aturan terkait nikah siri dan poligami ke dalamnya. Dalam pedoman hukum baru itu tertuang tegas aturan tentang perkawinan. Pada pasal 402 dan 403 tertulis bahwa praktik nikah siri dan poligami secara diam-diam dapat dikenai sanksi pidana. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4, yakni Rp200 juta. Aturan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian ya dalam hubungan perkawinan, maka harus dicatat oleh negara. Salah satu bentuk kepastian kan kalau ada aspek formilnya, yaitu pencatatan oleh negara. Dan yang kedua, berangkat dari kepastian tadi, tentunya akan diharapkan terwujud keadilan. Itu keadilan dalam bentuk apa? Hak-hak seorang istri, gitu. Ya. Keadilan dalam konteks misalnya hak seorang anak. Ya. Karena kalau tanpa pencatatan, maka untuk menuntut hak tadi itu akan kesulitan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun bersuara keras. Menurut MUI, urusan perkawinan sudah mempunyai aturan hukum yang bersifat revolusioner, yaitu Undang-Undang 1 tahun 1974, di mana pola hubungan agama dan negara didudukan secara proporsional. MUI pun menolak apabila pasal-pasal di KUHP baru itu digunakan sebagai landasan untuk memindahkan nikah siri maupun poligami. Kalau pasal itu dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi perkawinan siri karena tidak dicatatkan atau poligami karena tidak diizinkan oleh istri, sementara itu adalah urusan administratif keperdataan dan akhirnya kemudian dikriminalisasi, ini bermasalah dari sisi norma maupun dari sisi logika hukumnya. MUI meminta agar tafsir mengenai syarat perkawinan dikembalikan pada hukum agama. Saya kira ini perlu diluruskan dalam konteks tafsirnya. Karena perkawinan di dalam Undang-Undang 174 tentang perkawinan adalah domain agama di dalam menentukan keabsahannya, maka syarat rukun perkawinan kembali kepada ketentuan agama. Nah, karena itu penghalang yang sah yang dimaksud adalah penghalang perkawinan yang menyebabkan terhalanginya keabsahan perkawinan, tentu rujukannya adalah ketentuan agama. Dan ini juga sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan. Contohnya apa? Misalnya kalau pasangannya ini masuk kategori apa yang disebut dalam fikih al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram dinikahi. Seperti siapa? Anak kandung, ibu kandung, saudara kandung,
Begitu ada pernikahan padahal dia tahu, maka itu bisa dipidana. Penerapan pasal perkawinan memang bisa melahirkan tafsir beragam terkait penghalang perkawinan untuk nikah siri dan poligami. Karena itu, tak ada kelirunya jika praktik-praktik tersebut diatur dalam ketentuan hukum negara. Ini menjadi tidak efektif ketika tafsir terkait dengan halangan perkawinan itu. Bagi yang berpandangan bahwa laki-laki itu boleh untuk poligami, maka perkawinan pertama itu tidak menjadi halangan. Sehingga kemudian penerapan pasal ini sangat tergantung kepada tafsir hakim terhadap penghalang perkawinan. Sehingga menurut saya saatnya pasal 402 ini dimaknai bahwa poligami ya oleh hukum itu boleh, tapi harus prosedural. Prosedural itu artinya harus mengajukan izin ke pengadilan dan barulah saat itu dia tidak memiliki halangan perkawinan karena perkawinan pertamanya itu sudah diizinkan dia untuk menikah poligami. Itu catatan untuk konteks poligami yang dilakukan dengan nikah siri. Di kalangan aktivis perempuan, aturan hukum baru yang kini memuat soal nikah siri dan poligami bisa menjadi angin segar bagi kesetaraan gender. Karena poligami, apalagi yang dilakukan melalui nikah siri, tetaplah dinilai membawa risiko yang beraroma kekerasan terhadap kaum hawa. Dalam pandangan feminis, poligami itu sendiri adalah kekerasan berbasis gender, gitu ya. Apalagi kemudian dilakukan dengan nikah siri. Nah, pertanyaannya, kenapa nikah siri itu masih terus terjadi? Padahal kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sekali lagi, karena kepentingan patriarki, kepentingan pembenaran ya terhadap poligami atau tidak mencatatkan diri di dalam negara, itu membangun tafsir bahwa perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dari kacamata hukum pidana, aturan hukum terhadap nikah siri dan poligami justru bisa menjadi alarm bagi masyarakat agar berhati-hati atas risiko hukum dari praktik nikah siri dan poligami. Masyarakat akan lebih hati-hati ke depan dalam melangsungkan sebuah perkawinan, karena supaya tidak kena jeratan pasal tadi itu. Kemudian yang kedua juga bagaimana yang sudah terjadi sebelumnya, ya KUHP yang baru ini sudah ada pernikahan siri sebelumnya, maka ya dengan ini didorong adanya satu bentuk untuk segera mencatatkan, gitu, dan negara harus memfasilitasi. Gitu. Dan yang ketiga, menurut saya juga bahwa dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat pun kemudian juga akan lebih, gitu ya, lebih memberikan misalnya perlindungan kepada anak, kepada istri seandainya sudah melangsungkan tentang perkawinan itu. Aturan dalam KUHP baru sebenarnya bisa menjadi jalan untuk memaknai sahnya perkawinan secara lebih utuh dan tidak dipertentangkan dengan berbagai dalil. Apalagi tujuan landasan hukum tersebut adalah memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara dan memberi kewajiban kepada negara untuk aktif memberikan layanan pencatatan kependudukan.